Ini usia 2 minggu pasca kita treatment, sudah terlihat bekas speknya. Udah mulai panjang 2 minggu pasca treatment ya. Yang ini ada 4 spike, sedangkan yang ini ada 5 spike dalam satu batang seperti ini. Belum lagi di batang yang lainnya. Total ada 36 spike atau calon bunga. Dan nantinya pasti rimbun banget. Dan ini masih bisa bertambah lagi. Jadi pada kondisi seperti ini kita hentikan hormon yang ini ya, tidak kita oles lagi pada spike yang seperti ini, kita oleskan pada titik yang belum berkembang seperti yang ini. Nah, kita oleskan di sini aja, ini belum terlalu berkembang, dan juga di titik yang lainnya yang belum berkembang. Dan untuk pupuknya, pupuk mono kita hentikan atau pupuk tunggal kita hentikan, kita lanjut ke pupuk majemuk. Dan tutorial lengkapnya saya bagikan di sini dengan sejelas-jelasnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa ditekan tombol like-nya sekarang juga, tombol like and tombol subscribe buat yang belum subscribe. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Ditekan dulu tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membungakan anggrek Dendrobium nobile. Kita siapkan dulu plannya yang sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Ini rumpunannya udah cukup banyak ya, udah cukup dewasa tentunya. Dan dia sudah tutup daun. Kalau anggrek Dendrobium, dia tuh ada masa limitnya, ada batasnya. Jika sudah mencapai batas tertentu, dia tidak ada pertumbuhan lagi. Dan ini artinya siap untuk dibungakan. Tidak ada pertumbuhan daun baru lagi ya di batang yang ini. Nanti dia tumbuh lagi di bawahnya, di tunas baru atau di keiki. Nah, plan yang seperti ini siap untuk dibungakan. Kita bisa treatment. Jangan di treatment pada plan yang masih muda atau yang belum siap untuk dibungakan. Langkah yang pertama, plannya siapkan dulu. Cari dulu plannya yang bisa dibungakan. Kemudian kita keringkan, jangan dulu disiram selama beberapa hari sampai batas aman. Lalu kita siapkan pupuk. Setelah ini dikeringkan, kita rendam dengan cairan pupuk pembungaan agar merangsang pembungaan lebih bagus nantinya dan serempak. Pupuknya yang saya gunakan pupuk seperti ini. Kita siapkan air bersih. Ini 5 liter air bersih, dan juga siapkan pupuknya. Pupuk yang saya pakai pupuk tanpa nitrogen ya. Ini mono kalium fosfat. Unsurnya hanya fosfat dan kalium. Fosfat 52%, kalium 34% tanpa unsur yang lain. Jadi ini hanya untuk merangsang pembungaan atau merangsang keluarnya spike atau calon bunga. Nanti kalau spike sudah tumbuh, kita ganti lagi dengan pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya. Karena ini kurang komplit, ini hanya 2 unsur hara, monokalium fosfat. Dosisnya yang biasa saya pakai 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Dilarutkan dulu pupuknya. Segini aja cukup. Jika teman-teman belum terbiasa memakai pupuk ini, sebaiknya di bawah dosis yang saya pakai, nanti naik bertahap biar lebih aman. Nah, setelah diaduk begini sampai benar-benar terlarut, baru kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Pupuknya sudah kita siapkan, lalu kita rendam tanaman kita yang akan kita bungakan dalam larutan pupuk seperti ini. Perendaman tidak usah terlalu lama, beberapa menit aja cukup. Yang penting pastikan area perakaran dan media tanam basah oleh pupuk. Seperti ini aja cukup. Kemudian disimpan. Nah, nantinya jangan disiram lagi selama 1 minggu. Untuk interval pemupukan 1 minggu sekali. Jadi selama kita treatment dengan pupuk seperti ini, nyiramnya cukup 1 minggu sekali aja. Atau jika media tanam terlalu poros, misalkan Anda menanamnya di papan pakis atau di pakai media arang, itu kan cukup poros, bisa diselang penyiraman di antara seminggu ya. Misalkan setiap hari Minggu kita treatment seperti ini, di hari Selasa atau hari Rabu kita siram, dan seminggu berikutnya atau di minggu berikutnya kita treatment lagi seperti ini. Kalau media tanamnya cukup bagus menahan air, cukup 1 minggu sekali aja kita siram dengan
atau kita rendam dengan larutan pupuk seperti ini. Untuk air pupuknya ini bisa dipakai lagi ke tanaman yang lain, tapi pastikan plannya sehat dan juga media tanamnya aman dari jamur, bebas dari hama penyakit. Kalau misalkan ragu, sebaiknya dibuang aja atau kita meraciknya sedikit aja, tidak usah terlalu banyak. Kalau misalkan yakin aman, ini bisa dipakai lagi untuk tanaman yang lain. Nah, seperti ini aja cukup. Kita simpan di tempat dengan sirkulasi udara yang bagus. Kalau intensitas cahaya matahari berkisar 70-80%. Agar lebih optimal, sebaiknya digantung pada fase seperti ini agar mendapatkan suhunya yang bagus ya. Jika digantungkan sirkulasi udara bagus, apalagi kalau malam hari jika digantung dia ada hembusan angin, jadi suhunya semakin dingin, semakin besar perbedaan suhu antara siang dan malam, semakin mudah atau semakin besar pula peluang anggrek ini untuk berbunga. Kita gantung aja di tempat yang ada naungannya, jangan full matahari, karena kalau full matahari khawatirnya gosong, karena kita menyiramnya jarang-jarang, kita keringkan selama treatment ini. Dalam 1 atau 2 minggu biasanya sudah mulai ada perkembangan, sudah mulai bengkak di sini nih bakal bunganya. Nanti calon bunga tumbuhnya di sini ya, di titik-titik ini. Jika tidak ada perkembangan, kita bisa bantu dengan hormon 6-WAP ini, sitokinin ya, berfungsi untuk merangsang pembelahan sel di titik-titik pertumbuhan seperti ini dan menghambat dominansi apikal. Jadi ini bisa membantu mempercepat tumbuhnya bunga di sini. Nah, harus tepat langsung ke titik pembungaannya kalau mau pakai hormon sitokinin. Kita teteskan aja di sini atau kita oleskan juga bisa seperti ini. Kita teteskan ke cotton bud atau ke kapas atau ke apa aja. Lalu kita oleskan di sini. Langsung ke mata tunas yang ini. Jika pada batang yang masih berdaun seperti yang ini, bisa kita teteskan langsung ke ketiak daunnya. 1 tetes aja, jangan terlalu banyak. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini jika daunnya tidak rapat ya, tidak rapat dengan ini, jadi masih ada rongga. Jadi hormon ini bisa masuk ke sela-sela daun seperti ini. Tapi jika terlalu rapat, karena beberapa ID itu berbeda-beda ya, ada yang rapat daunnya terlalu lengket atau rapat dengan batangnya, ada juga yang tidak. Jika terlalu rapat, kita bisa buka sedikit bagian penutup daunnya. Nah, ini nih daun yang ini dibuka sedikit, karena untuk aplikasi hormon sitokinin ini harus langsung ke titik pembungaannya. Kita buka sedikit aja seperti ini. Harus hati-hati ya agar tidak terkena mata tunasnya kalau cara seperti ini. Nah, udah, lalu kita teteskan hormon ini ke sini, atau bisa juga pakai cotton bud seperti tadi. Nah, sudah seperti ini aja cukup, kurang lebih seperti itu. Nanti diaplikasikan pada semua titik yang berpotensi untuk mengeluarkan bunga. Setelah ya seperti ini, kita simpan lagi tempat semula. Kita teteskan setiap pagi atau sore ke titik ini. Jika sudah mulai berkembang di titik ini, titik yang kita treatment, itu segera hentikan. Jika terlalu banyak nantinya akan keriting, kurang bagus juga. Jadi hanya untuk merangsang pembelahan sel di titik-titik pembungaan seperti ini. Kita update lagi di minggu-minggu berikutnya. Ini 1 minggu pasca kita treatment. Nah, udah ada perkembangannya ya. Calon spike-nya udah mulai bengkak nih, udah mulai bengkak. Beberapa daun menguning, tapi ini tidak masalah, it's okay, karena ini plant tua ya, pada batang yang tua. Nantinya setelah treatment kita treatment lagi dengan pertumbuhan ya, dengan pertumbuhan. Nantinya di sini ada tunas-tunas baru muncul di sini. Kalau plant yang ini tidak masalah, seperti ini gundul pun tidak masalah karena plannya seperti ini, dan ini yang gundul
sudah lebih dahulu bengkak. Kita lanjutkan dengan hormon 6-BAP. Kita teteskan lagi di setiap mata tunasnya ya, sampai dia benar-benar terlihat perkembangannya, terlihat agak panjang, baru kita hentikan. Caranya sama seperti sebelumnya, dioleskan aja atau diteteskan ke titik calon pembungaannya ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau yang sudah bengkak seperti ini sudah terlihat, boleh dioles, boleh juga tidak. Kalau untuk yang sudah seperti ini ya. Tapi kalau sudah agak besar sedikit lagi, sebaiknya hentikan hormon ini. Kita fokus ke titik yang belum ada perkembangan. Seperti ini aja cukup. Nanti saya tetes semua dan oles semua. Nanti kita update lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 2 minggu pasca kita treatment, sudah terlihat jelas perkembangannya. Calon-calon bunga sudah mulai terlihat bermunculan. Yang di sini juga ada 36 titik, 36 spike atau calon bunga sementara, dan masih bisa bertambah lagi tentunya ya. Bahkan di batang yang sangat tua, yang ini nih, ini sudah sangat tua, bisa spike juga. Nah ini lur, ini sudah terlihat ya, udah paling kuning, paling tua, ini bisa juga spike. Dan saat ini jika kondisi sudah seperti ini, kita hentikan hormon ini, hormon 6-BAP pada titik yang sudah panjang. Kita oleskan pada titik yang belum terlihat perkembangannya. Misal yang seperti ini, yang ini, sekarang kita oleskan lagi. Seperti ini aja cukup. Dioleskan setiap pagi atau sore hari. Satu oles aja. Untuk yang ini gak usah, jangan dioles lagi ya, karena udah terlihat panjang. Dan kenapa tidak semua serempak rata? Karena untuk hormon ini dia bisa bekerja jika tepat pada titiknya, pada titik pembungaan di sini. Jika terhalang oleh selaput seperti ini, selaput yang ini nih, selaput daun, ini susah agak berkembang. Pada beberapa titik ada yang tidak terkelupas semua, itu tidak berkembang. Nah misal yang ini, ya, ini sudah jelas ya, yang ini berkembang panjang, sedangkan yang di atasnya ini tidak berkembang karena terhalang oleh selaput, tidak bersih selaputnya. Ketika saya membuka selaput ini tidak bersih, masih ada sedikit penghalang sehingga tidak berkembang. Nah yang seperti ini juga sama, belum berkembang. Jadi untuk aplikasi hormon 6-BAP dia harus langsung tepat ke titik pembungaannya, titik mata tunasnya. Jika terhalang, jika kurang bersih kita mengelupasnya, jadinya seperti ini, tidak berkembang. Tapi jika kita terlalu dalam juga mengelupas kulit seperti ini, penutup tunas, jika terlalu dalam dan mengenai titiknya terluka atau seperti itu, kurang lebih itu bisa gagal spike juga. Jadi memang agak teliti ya, harus lebih teliti kita membuka penutup ini agar tepat ke titiknya. Berbeda dengan Dendrobium pada umumnya yang memang dia berbunga dari atas dan juga tipe daunnya lebih kaku, lebih tebal seperti yang ini. Ini Dendrobium Enobi Splash. Untuk Dendrobium seperti ini, dia titik pembungaannya di atas, dan kalaupun yang di bawahnya di ruas pertama dari atas dan kedua dari atas, itu masih bisa kita tetes dengan hormon ini. Cukup diteteskan di atasnya aja, dia meresap karena ini cukup tebal dan renggang. Jadi jarak ininya nih, penutup ini ke tangkainya itu masih ada jarak, jadi memungkinkan bisa meresap langsung ke titiknya. Sedangkan Nobil dia tipenya daun lemas, daun tipis, dia tuh cukup rapat, jadi kalau tidak dikelupas memang cukup susah untuk tembus ke titik pembungaannya. Dan untuk daun juga karena memang tipenya begini, dia daunnya sebagian rontok. Pada fase seperti ini itu tidak masalah, memang dia tipenya seperti ini ya. Untuk daun-daun yang tipis seperti ini dia rontok kalau sudah tua, tapi jangan khawatir karena nanti
tumbuh lagi dari anakan baru. Nah, ini anakannya sudah banyak juga. Tuh, udah tumbuh banyak anakannya. Nanti ketika dia habis berbunga, anakan ini juga mulai besar dan untuk kelangsungan berikutnya. Dan satu lagi, untuk batang yang ini sudah berbunga, dia tidak berbunga lagi dari titik yang sama. Misalnya yang ini pasca bunga, dia tidak mungkin lagi berbunga dari sini. Dia bisa berbunga lagi tapi di titik yang lain yang belum pernah keluar bunga atau keiki. Misalnya di sini atau di sini atau di sini atau di bawah. Dan biarpun sudah full semua berbunga untuk satu batang yang ini masih bisa berguna, jangan khawatir. Jika tidak memenuhi pot, biarkan aja, nanti dia beranak lagi dari bawah. Atau jika terlalu rimbun sudah memenuhi pot, kita bisa split, kita bisa pecah untuk perbanyakan selanjutnya. Jadi biarpun sudah berbunga, full habis berbunga, batang ini masih bisa bermanfaat. Kita langsung lanjut ke pupuknya ya. Kalau untuk ini kita hentikan untuk hormon 6-BAP, hentikan pada titik yang sudah panjang. Yang belum berkembang kita masih tetes sampai sampai seukuran yang ini. Untuk pupuknya kita racik dulu pupuknya. Pupuk yang saya gunakan sekarang pupuk ini majemuk. Yang awalnya kita pupuk tunggal atau pupuk mono, hanya kalium dan fosfat. Kita beralih ke pupuk ini. Ini lebih majemuk unsur haranya. Ada nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Selain itu juga ada unsur unsur mikro. Nah, unsur magnesium, mangan, boron, dan yang lainnya. Karena ini sangat penting, sangat dibutuhkan pada fase seperti ini. Jika kita memaksakan dengan pupuk tunggal, kurang bagus hasilnya. Biasanya bunga rawan rontok karena selain pupuk makro, NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium juga membutuhkan unsur mikro untuk menunjang pertumbuhan bunga lebih bagus. Kita racik dulu pupuknya. Untuk pupuk yang ini saya memakai merek ini. Merek tidak masalah ya, pakai merek apa aja gak apa-apa, tidak masalah. Jika di luar Indonesia tentu cukup sulit mendapatkan pupuk yang ini, tapi ada merek lain yang komposisinya sama. Yang penting komposisinya sama dan biasa digunakan untuk anggrek. Dan saya memakainya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih karena sudah terbiasa. Plan saya udah dipupuk dengan ini. Jadi jika teman-teman belum terbiasa dengan pupuk ini, sebaiknya bertahap dulu, kasih dosis di bawah dosis yang saya pakai. Jika tidak ada masalah, kita naikkan sampai ke dosis maksimal, ke dosis yang paling efektif menurut saya, yang sudah saya coba segini dosisnya. 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Jangan lupa diaduk sampai merata. Lalu kita rendam juga, dia tidak disemprot. Untuk fase seperti ini usahakan spike tidak terganggu ya, tidak terganggu dengan bahan kimia, apakah itu pupuk ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk fungisida ataupun insektisida, jika tidak terlalu signifikan penyerangannya, tidak perlu pakai insektisida ataupun fungisida. Tapi jika rawan banyak hama di sekitar anggrek kita, sekitar kita menanam anggrek, kita bisa berikan fungisida atau insektisida dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, karena khawatirnya speknya tidak tahan. Itu yang kita jaga. Dan selama kita treatment, plant ini saya simpan di bawah naungan yang terlindung dari air hujan. Intensitas cahaya matahari berkisar 60-85%. Tapi sebaiknya atau diusahakan jangan terkena air hujan, karena harus dikeringkan. Jika terlalu basah, ini akan jadi spike, jangan jadi keiki, biasanya begitu. Kalau kondisi kering, ini jadinya spike, jadinya bunga. Untuk metode perendaman seperti ini tidak usah terlalu lama, sebentar aja cukup. Yang penting dia sudah menyerap maksimal. Dan untuk penyiraman 1 minggu 2 kali. 1 kalinya dengan pupuk seperti ini, dan di antara pemupukan kita siram sekali, itu paling maksimal. Kalau cuaca mendung atau cuaca sering hujan, ini saya tidak siram ya, cukup disiram dengan air pupuk aja seperti ini, agar jadi bunga tentunya. Dan jangan khawatir kalau misalkan daun rontok, emang seperti ini nobil mah, dia rontok daunnya karena tipenya berdaun tipis. Nah udah seperti ini aja, tinggal kita simpan lagi, kita gantung.
Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perbandingannya lur, yang kita treatment, ini yang berbunga dengan sendirinya, yang tidak di treatment khusus. Dia bisa berbunga juga, cuman syaratnya kondisinya dewasa, siap dibungakan, dan juga suhunya dapat. Perbedaan suhu antara siang dan malam mencapai 10 derajat Celcius, dia bisa berbunga dengan sendirinya. Udah plant yang dewasa dan siap untuk dibungakan. Cantik kan? Ini yang tidak diapa-apain segini. Ini yang kita treatment banyak banget, dan bisa kebayang nanti ada 36 bunga, dan bisa bertambah lagi. Dan tidak hanya satu, biasanya kalau subur seperti ini dia bisa 3 sampai 5 kuntum dalam satu spike. Segitu aja dulu, jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya.